Novel Cincin Perintah Kaisar Naga, edisi yang ke-4916 hingga 4927. Bersama suara serak cerita berlanjut. Kalian masuk saja dan tukarkan koin abadi. Aku tidak akan mengikuti kalian. Orang besar itu berkata kepada Sentian dan yang lainnya. Sentian tidak punya pilihan selain masuk bersama Humazi dan Si Urui. Orang besar itu berjaga di luar, jadi mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Melihat ada yang datang, petugas pun langsung menghampiri. 3. Kalian ini menggadaikan atau menjual? Bagaimana Anda menukar koin abadi di paviliun Tianbao Anda? Sentian bertanya. Lelaki itu melirik ke arah Sentian dan yang lainnya, lalu tersenyum dan berkata, kalian bertiga baru saja dibawa ke sini lewat jalan raya, kan? Sentian mengangguk dan tidak menyembunyikannya. Lagi pula, dia tidak dapat menyembunyikannya. Dengan kekuatannya di alam abadi tingkat pertama, semua orang tahu bahwa dia dibawa ke sini oleh Dao Agung. Kami memberi harga sesuai dengan barang yang ada di sini. Anda tinggal mengeluarkan barangnya dan biarkan kami memperkirakan harganya. Kata orang itu, Anda yang membuat estimasi. Jika Anda sengaja menurunkan estimasi, kami tidak akan bisa membuat perbandingan. Kata Humazi, kalau begitu, Anda tidak bisa menjualnya begitu saja. Apakah Anda terpaksa? Setelah berkata demikian, lelaki itu berbalik dan hendak pergi. Anak muda, saya tidak punya barang berharga. Bisakah Anda membantu saya memperkirakan harganya? Sentian menghentikan pria itu dan hanya bisa mengeluarkan beberapa barang yang tidak terpakai dari tas penyimpanannya. Sentian mengonsumsi banyak batu peri itu selama latihannya, dan tidak banyak yang tersisa, termasuk beberapa hal lain-lain. Kalian berdua harus mengeluarkan semua barang kalian. Sentian berkata kepada Humazi dan Si Urui. Saya selalu berada di dunia sekuler dan saya tidak membawa barang berharga apapun. Humazi mengeluarkan semua kain yang ada di badannya. Si Urui mencurahkan segalanya sekaligus, tetapi tidak ada yang berharga. Pria itu melihat barang-barang beberapa orang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Semua barang milikmu ini nilainya tidak lebih dari 50 sen. Kata orang itu, 50 sen. Mendengar ini, Sentian dan yang lainnya tercengang. Nilai total barang milik ketiga orang itu hanya 50 koin peri, yang jauh dari 1000 koin peri. Adik kecil, apakah kamu salah? Semua barang milik kita ini adalah harta karun. Kata Humazi, itu adalah harta karun di dunia bawahmu, tapi itu adalah sampah di dunia bawah kita. Kata orang itu dengan nada meremehkan. Kalimat ini sungguh menyedihkan. Tuan Hu, apa yang harus kami lakukan sekarang? Jika kami membiarkan Anda pamer, di mana kami bisa mendapatkan koin peri? Sentian berkata tanpa daya. Humazi juga tampak khawatir, lalu berkata, Sentian, kamu masih punya beberapa senjata ajaib, mengapa kamu tidak mencobanya? Mungkin itu bernilai uang. Sentian menatap Humazi dengan waspada dan menggelengkan kepalanya, jangan pernah berpikir untuk membawa senjata itu kepadaku, aku tidak akan pernah menjualnya. Sekalipun aku menjualmu, aku takkan menjual senjata-senjata ini. Sentian tahu bahwa tidak peduli apakah itu pedang pembunuh naga, busur Raja Dewa, atau lonceng berpola naga, ini semua adalah senjata penyelamat hidupnya. Dan ada cambuk iblis, yang merupakan senjata ampuh melawan iblis. Bagaimana kita bisa menjualnya? Anak muda, apakah kamu sedang mencari karyawan di sini? Bagaimana kalau kita menjualnya kepadanya? Sentian menunjuk Humazi dan bertanya pada orang itu. Lelaki itu menatap Humazi dan berkata, jangan ambil meskipun gratis. Itu buang-buang makanan. Sial, siapa sih yang kau bilang membuang-buang makanan? Humazi menjadi cemas ketika mendengarnya. Si Urui buru-buru menghentikan Humazi dan berkata, Tuan Hu, ini hanya lelucon. Jangan cemas. Jika benar-benar ada masalah di paviliun Tianbao, kita tidak bisa pergi. Si Urui tahu bahwa siapapun yang dapat membuka paviliun Tianbao di kota ini pasti memiliki kekuatan yang super kuat. Melihat Humazi mulai marah, Sentian berkata kepada petugas itu, Hei, bisakah kamu menggadaikan barang-barang di sini dan menebusnya nanti? Tentu saja boleh, tetapi ada batas waktu untuk menggadaikannya. Jika barang tersebut tidak dikembalikan dalam batas waktu tersebut, barang tersebut akan menjadi milik kami. Petugas itu mengangguk. Sentian memikirkannya dan mengeluarkan token yang diberikan Niu Li kepadanya. Karena token ini diberikan oleh Niu Li,
mungkin saja token ini bernilai sejumlah uang. Bagaimanapun, Niuli adalah seorang putri. Setelah pelayan itu menerima token, matanya tiba-tiba terbelalak dan dia bertanya dengan heran, "Di mana kamu mendapatkan token ini?" Nada bicara pelayan itu agak kasar, yang langsung membuat Sentian sangat tidak senang. "Apa urusanmu mengetahui bagaimana aku bisa sampai di sini? Katakan saja padaku apakah kamu bisa menukarnya dengan uang." Sentian berkata dengan dingin, "Kalau begitu, tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, lelaki itu memberikan token itu kepada Sentian, lalu bergegas berjalan ke belakang. Tak lama kemudian, seorang pria setengah baya berjubah abu-abu keluar. Setelah melihat Sentian dan dua orang lainnya, dia berkata sambil tersenyum, "Saya penjaga toko di sini. Silakan masuk, kalian bertiga." Sentian dan dua orang lainnya melihat bahwa pemilik toko itu cukup sopan, jadi mereka mengikutinya masuk. Tetapi siapa sangka bahwa begitu dia masuk ke dalam ruangan, Sentian menyadari bahwa lingkaran sihir langsung aktif di sekitar ruangan. Sentian mengerutkan kening dan segera menangkap pemilik toko itu. Mengaktifkan lingkaran sihir secara tiba-tiba jelas bukan hal yang baik. Namun sosok pemilik toko itu menghilang dalam sekejap, lalu muncul di belakang Sentian dan yang lainnya. Humazi dan Siurui juga bereaksi. Mereka berdua berbalik dan menyerang penjaga toko. Si penjaga toko menekan dengan telapak tangannya, dan seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi tekanan. Sentian, Humazi dan yang lainnya merasa seolah-olah ada ribuan gunung menekan mereka dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. "Apa yang akan kamu lakukan?" Sentian bertanya kepada penjaga toko. "Izinkan saya bertanya, dari mana token ini berasal?" Penjaga toko itu bertanya dengan suara tegas, tidak lagi sopan seperti sebelumnya. "Seseorang memberikannya padaku," kata Sentian. "Siapa yang mengirimnya?" Penjaga toko itu terus bertanya. "Niuli, tampaknya dia adalah putri dari kota Badak ini." Sentian menjawab. Mendengar nama Niuli, pemilik toko melambaikan tangannya dengan ringan, dan tekanan di ruangan itu langsung menghilang. "Berapa harga yang Anda rencanakan untuk menggadaikan token ini?" tanya penjaga toko. 10.000 koin abadi. Sentian berkata setelah berpikir sejenak. Karena pemilik toko menghilangkan tekanan dan melunakkan sikapnya setelah mendengar nama Niuli, tampaknya gelar putri Niuli sangat berguna. "Jangan ribut. Kalau kamu mau sebanyak itu, aku akan memberikannya padamu." Humazi berkata sambil dengan lembut menarik ujung pakaian Sentian. Siurui juga merasa bahwa tawaran Sentian agak terlalu tinggi dan pihak lain pasti tidak akan memberikannya kepadanya. "Kau tahu, dua wanita hanya berharga 500 koin peri. Berapa banyak wanita yang dapat Anda beli dengan 10.000 koin peri?" "Tidak banyak," kata penjaga toko tanpa ragu sedikit pun, lalu melemparkan sebuah tas penyimpanan kepada Sentian. Sentian juga tercengang, menatap tas penyimpanan di tangannya dengan rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka pihak lain akan memberikannya begitu saja. Mengetahui bahwa token kecil ini sangat berharga, dia meminta lebih. "Sial, ini terlalu sedikit." Sentian sangat menyesalinya saat ini, tetapi tidak ada gunanya menyesalinya. Periode saat ini adalah 10 hari. Jika Anda tidak datang untuk menebus barang-barang tersebut dalam waktu 10 hari, barang-barang tersebut akan menjadi milik paviliun Tianbao kami, kata penjaga toko. "Tidak masalah." Sentian mengangguk, lalu pergi bersama Humazi dan Siurui. Melihat betapa bahagianya Sentian dan yang lainnya, mulut pemilik toko sedikit melengkung. "Bos, orang-orang ini tidak akan menebus token ini, kan?" Petugas itu bertanya pada pemilik toko. "Tidak, mereka tidak tahu nilai token ini, kalau tidak, mereka tidak akan menggadaikannya. Token milik sang putri sebenarnya diberikan kepada orang yang baru saja diantar ke sini melalui jalan itu." Itu cukup menarik. Mata penjaga toko itu menyipit sedikit, dengan kebingungan di matanya. Kemudian penjaga toko mengeluarkan sebuah kotak kayu yang terlihat sangat halus dan meletakkan token itu di dalamnya. Lalu dia mengeluarkan setetes darah dan meneteskannya ke kotak kayu. Seluruh kotak kayu itu seketika memancarkan cahaya merah aneh. Ketika Sentian dan teman-temannya berjalan keluar dari paviliun Tianbao, pria besar itu masih menunggu di luar. Ketika dia melihat Sentian keluar, dia buru-buru bertanya, "Apakah kamu sudah menukar koin abadi?" "Jika aku menukarnya, itu hanya 1000 koin peri. Lihatlah betapa cemasnya dirimu. Aku punya banyak koin peri."
Humazi menyambar tas penyimpanan dari tangan Sentian, lalu mengeluarkan 1000 koin peri untuk pria besar itu. Melihat ke arah 1000 koin peri dan kemudian ke tas penyimpanan Humazi, pria besar itu terkejut. Pada saat yang sama, ada keserakahan di mata pria besar itu, tetapi itu hanya berkelebat sesaat. Baiklah, sekarang uangnya sudah dibayarkan. Ayo ikut aku menjemput orang-orang. Setelah pria besar itu mengatakan ini, dia membawa Sentian dan yang lainnya kembali ke panggung. Pria besar itu membuka kurungan besi dan menggendong kedua wanita itu keluar. Kalian boleh membawa orang-orang itu pergi, tapi ingat untuk memberi tanda tahanan pada mereka. Kalau tidak, mereka adalah manusia dan tidak akan bisa bergerak di kota ini. Dan manusia-manusia ini hanya bisa menjadi budak. Tidak apa-apa jika mereka ingin melampiaskan amarah, tetapi mereka tidak boleh punya anak, karena itu akan menodai garis keturunan manusia binatang kita. Pria besar itu memberi instruksi pada Sentian dan dua orang lainnya. Itu bukan urusanmu. Dia milikku sekarang. Setelah berkata demikian, Humazi tidak sabar lagi untuk pergi bersama kedua wanita itu. Melihat ekspresi Humazi yang tidak sabar, Sentian hanya bisa tersenyum tak berdaya. Setelah Sentian dan yang lainnya pergi, seorang pria bermata biru berjalan mendekati pria besar itu. Pria besar, apakah mereka benar-benar menghabiskan 1000 koin peri? Tanya pria bermata biru itu. Ya, pria besar itu mengangguk, tetapi mereka memiliki lebih dari 1000 koin peri di dalamnya. Saya rasa setidaknya ada 10.000 di dalam tas penyimpanan itu. 10.000. Pria bermata biru itu berseru, sepertinya kita akan menjadi kaya. Kota ini dalam keadaan siaga tinggi akhir-akhir ini, jadi mungkin sulit untuk mengambil tindakan. Ada tim tempur yang berpatroli di setiap jalan. Dan ku dengar kota Flying Tiger telah mengirim banyak mata-mata, menunggu kesempatan untuk membunuh penguasa kota. Tidak bijaksana bagi kita untuk mengambil tindakan sekarang. Meskipun orang itu tinggi besar, dia tidak bodoh. Kesempatan itu langka dan tidak akan pernah datang lagi. Jika kita berhasil kali ini, kita akan meninggalkan Rhino City. Dengan begitu banyak koin peri, kita bisa bebas dan mudah pergi kemana saja. Pria bermata biru itu membujuk pria besar itu. Setelah ragu sejenak, lelaki besar itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita lebih efisien." Setelah itu, mereka berdua menghilang seketika. Sentian dan yang lainnya tidak tahu bahwa kepura-puraan Humazi dan memamerkan begitu banyak koin peri telah membawa mereka ke dalam masalah. Humazi membawa kedua wanita itu ke tempat terpencil. Ada nafsu di matanya dan dia terus menjilati bibirnya. Melihat kemunculan Humazi, kedua wanita itu gemetar dan berkata dengan badan gemetar, "Jangan bunuh kami, tolong, jangan bunuh kami. Asalkan kau tidak membunuh kami, kau boleh membiarkan kami melakukan apa saja, apa saja." Kedua wanita itu berlutut di tanah sambil menangis. "Kamu tidak perlu takut, kami tidak akan membunuhmu." Sentian melangkah maju, membantu kedua wanita itu berdiri dan berkata, "Kami sebenarnya manusia, jangan takut." Mendengar perkataan Sentian, kedua wanita itu jelas terkejut, karena mereka tidak merasakan nafas ras manusia dari Sentian dan 3 orang lainnya. "Kalian berdua berasal dari mana?" Xiu Rui bertanya. Lagi pula, melihat kedua wanita itu, mereka hanya berada di negeri dongeng, dan mereka pasti dibawa ke sini melalui jalan raya. "Kami adalah kultivator dari alam Wuxu. Kami diteleportasi ke tempat ini hanya karena bimbingan Dao Agung. Kami tidak tahu bahwa alam surga begitu kejam. Kami tertangkap begitu tiba di sini." Kedua wanita itu menangis. Awalnya, mereka dianggap yang terbaik di dunia mereka sendiri, dan mungkin merupakan tipe ratu yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Lagi pula, mereka yang dapat dibimbing oleh Dao besar pastilah mereka yang memiliki bakat baik. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa di dunia mereka sendiri, makhluk yang sekuat itu akan menjadi tawanan di surga. Perasaan hampa ini sungguh tak tertahankan. Namun, setiap kultivator pergi ke surga luar dan berbicara tentang keindahan surga, tetapi tidak seorang pun pernah menyebutkan kekejaman surga. "Apakah kalian juga kultivator dari alam Wuxu?" Wajah Xiu Rui penuh dengan keterkejutan, lalu dia berkata dengan gembira, "Saya juga dari alam Wuxu." "Kamu juga seorang kultivator dari alam Wuxu?" Kedua wanita itu pun terkejut, lalu mereka bertanya, "Siapa namamu?" Lagi pula, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa dibimbing oleh Dao Agung,
dan mereka bisa mengetahuinya hanya dengan menyebut namanya. "Nama saya Xiu Rui," kata Xiu Rui, senior Xiu. Kedua wanita itu terkejut lagi, "Bukankah kamu dipimpin oleh Dao Agung ratusan tahun yang lalu? Selalu ada legenda tentangmu di dunia Wuxu, dan kami semua bersaudara menjadikanmu sebagai panutan. Mengapa kamu masih di sini setelah bertahun-tahun?" Xiu Rui merasa malu ketika mendengar ini. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia langsung dijebloskan ke penjara begitu dia dibawa ke sini. Lagi pula, saya sendiri adalah seorang idola. Saudara Xiu punya misi di sini. Dia telah menjadi penengah konflik antara 3 suku, jadi dia tidak pernah pergi selama bertahun-tahun ini. Sentian melihat ekspresi malu Xiu Rui dan bergegas membantunya. Sentian juga tidak menyangka bahwa Xiu Rui masih menjadi sosok yang sangat kuat di dunia Wuxu dan bahkan telah menjadi legenda. Senior Xiu sungguh hebat. Kedua wanita itu memandang Xiu Rui dengan kagum. "Baiklah, sebaiknya kita berhenti bicara di sini dan mencari tempat tinggal dulu," kata Sentian. Lagi pula, kedua wanita itu hanya mengenakan pakaian dalam dan berdiri di jalan, yang mana bukanlah hal yang tidak senonoh. "Ada penginapan tidak jauh di depan," kata salah satu wanita. "Bagaimana kamu tahu?" Humazi bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu tersipu malu dan menundukkan kepalanya, lalu berkata, "Kami ditangkap dan tinggal di toko itu untuk melayani orang besar itu. Setelah dia cukup bersenang-senang dengan kami, dia berencana untuk menjual kami." Melihat kedua wanita itu, dia merasa sedikit kasihan. Awalnya dia adalah seorang ratu, namun kini dia menjadi mainan. "Ayo kita pergi dan menginap di hotel," desak Humazi, tampak tidak sabar. "Rekan Taoisen, terima kasih banyak atas apa yang Anda lakukan tadi." Dalam perjalanan menuju penginapan, Xiu Rui menatap Sentian dengan rasa terima kasih dan berkata, "Itu bukan apa-apa. Ingat, saat Anda berada di luar, Anda memberi diri Anda identitas. Lagi pula, tidak ada yang mengetahuinya. Kamu tidak tahu bagaimana cara membanggakan diri." Sentian tersenyum tipis. Rombongan tiba di penginapan. Pemilik penginapan hanya melihat-lihat lalu menyiapkan kamar untuk Sentian dan rombongan. Sentian sekarang kaya, jadi dia tinggal di kamar mewah. Setiap ruangan memiliki formasi untuk membantu dalam kultivasi. Setelah menata kamar-kamar, Humazi tidak sabar untuk pergi ke 2 kamar wanita. "Tuan Hu," Xiu Rui memanggil Humazi saat melihat ini. "Ada apa? Kamu mau berbagi satu?" Humazi bertanya. "Tidak, tidak." Xiu Rui menggelengkan kepalanya, "Tuan Hu, kedua wanita ini berasal dari dunia yang sama denganku, tolonglah aku dan bersikaplah lebih lembut." "Sial, sekuat apapun aku, bisakah aku menipu pria besar itu?" Humazi terdiam beberapa saat, lalu berjalan memasuki ruangan. Xiu Rui memikirkannya dan itu masuk akal. Jika 2 wanita bisa melayani pria besar, maka melayani Humazi akan mudah bagi mereka. Tak lama kemudian, terdengar teriakan-teriakan dari kamar kedua wanita itu. Sentian kesal setelah mendengar ini, jadi dia langsung pergi ke menara penekan setan untuk berlatih. Rhino City, rumah tuan kota. Di sebuah istana yang sangat tinggi, penguasa kota, Sang Godfly, tengah duduk di singgasana naga yang tinggi dengan ekspresi serius. Di bawah ada 2 baris pemimpin puncak Rhino City, masing-masing dari mereka dengan wajah cemberut. "Tetua Agung, apakah mata-mata dari kota harimau terbang sudah tertangkap?" tanya sang penguasa kota, si lalat. "Tuan kota, saya telah memperkuat patroli pasukan tempur, dan seluruh rumah tuan kota telah ditingkatkan keamanannya. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk tanpa tanda pengenal," kata tetua agung tergesa-gesa. "Kota harimau terbang ini telah berulang kali mencoba menduduki kota kita. Ini keterlaluan. Cepat atau lambat aku akan menghancurkan mereka." Si lalat menggertakkan giginya dan memukul meja di depannya dengan keras. Meja itu berubah menjadi bubuk dalam sekejap. "Apakah kalian sudah menemukan sang putri dan pangeran? Kemana kedua anak ini pergi?" Si lalat mengambil nafas dalam-dalam, mengatur suasana hatinya, lalu bertanya. "Tuan kota, menurut laporan dari gerbang kota, sang putri dan pangeran telah kembali, dan mereka berdua keluar kota untuk bermain," kata tetua agung itu. "Kutu kupret, beraninya kau keluar dan bermain di saat kritis seperti ini. Jika kita tertangkap oleh orang-orang dari Flying Tiger City, kita akan berada dalam posisi pasif."
Aku akan memberi pelajaran pada kedua orang bodoh ini. Setelah berkata demikian, si lalat Godfly bangkit dan pergi. Niuli dan Niu Ben ada di ruangan saat ini. Niuli memarahi saudaranya yang tidak patuh, "Kalian, ketika ayah datang, aku pasti akan memberimu pelajaran. Kamu ngotot lari keluar, pasti bikin ayah marah. Kakak, ayah mau memukulku, kamu harus melindungiku." Niu Ben juga sedikit takut. Namun baru saja ia selesai bicara, lalat pengganggu itu menyerbu masuk, menyambar tanduk di dahi Niu Ben, dan memukul pantatnya. Niu Ben dipukuli begitu keras hingga ia menangis memanggil orang tuanya. Untungnya, Niuli menghentikannya. "Ingat, jika kau meninggalkan kota ini lagi, aku akan mematahkan kakimu," kata si lalat dengan marah. Adikku juga keluar, kenapa kamu tidak memukulnya?" Niu Ben menangis dengan sangat sedih. "Kamu masih berani mengatakan akan memukulku?" Niuli melangkah maju dan memukul Niu Ben lagi. Niu Ben menangis semakin sedih. Dia dipukuli 2 kali berturut-turut, jadi bagaimana mungkin dia tidak menangis? "Kalian berdua, kalian bahkan tidak bisa meninggalkan rumah besar ini. Banyak mata-mata dari kota Feilong yang telah menyelinap ke kota ini baru-baru ini. Jauhi orang asing di masa mendatang," kata si lalat pengganggu. "Ayah, kami bertemu seseorang di luar kota, dan adikku." Niu Ben ingin mengatakan bahwa mereka bertemu seseorang dan Niuli memberinya token. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Niuli menendangnya dan memotong perkataan Niu Ben. "Niuli, apa yang baru saja dikatakan saudaramu?" tanya si lalat. "Kami bertemu beberapa biksu dari sekte pemandu jalan di luar kota, dan saya menghajar mereka." Niuli berkata tergesa-gesa. "Tidak apa-apa bagimu untuk melawan para biksu yang baru saja dibawa ke sini, tetapi jangan memprovokasi yang lain. Kamu masih perlu melatih keterampilanmu." Setelah si lalat berkata demikian, ia berbalik dan pergi. Melihat ayahnya pergi, Niuli meraih Niu Ben dan mulai memukul dan menendangnya lagi. Orang ini hampir memberitahu dia dan membuat dirinya dalam masalah. Tentu saja Niuli tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah mengalahkan Niu Ben, Niuli berpikir bahwa dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan mansion tuan kota untuk sementara waktu, jadi dia ingin menghubungi Sentian untuk melihat di mana Sentian dan yang lainnya berada, agar tidak disalahpahami oleh Sentian dan berpikir bahwa dia belum memenuhi tugasnya sebagai tuan rumah yang baik. Tetapi Niuli mencoba segala cara namun tidak dapat menghubungi Sentian sama sekali, dan tidak dapat mengetahui lokasi Sentian. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini seharusnya tidak terjadi. Wajah Niuli penuh dengan kebingungan. Dia tidak tahu kalau Sentian sudah menggadaikan token itu sejak lama, dan token itu disegel, jadi Niuli tidak bisa menemukannya. Di dalam penginapan, Humazi masih berjuang. Saya harus mengatakan, orang ini sangat kuat. Saya juga harus mengatakan bahwa kedua wanita itu sama kuatnya. Saya rasa tidak ada seorang pun yang mau menyerah, jadi pertarungan terus berlanjut. Sentian keluar dari menara penekan setan dan menyaksikan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa di dalam menara penekan setan, rasanya waktu sudah lama berlalu, tapi di luar, hanya beberapa jam saja berlalu. Jika masih ada sumber daya tersisa, Sentian tidak akan keluar. Menara penekan setan itu hebat, tapi di mana kita bisa mendapatkan sumber dayanya? Apa yang paling dikhawatirkan Sentian sekarang adalah sumber daya untuk berkultivasi. Mendengarkan suara-suara yang datang dari kamar sebelah, Sentian merasa sedikit kepanasan, jadi dia keluar kamar dan berencana untuk berjalan-jalan. Begitu aku keluar, aku melihat si Urwi berdiri di luar pintu, tampak sedikit cemas. "Rekan kultivator, ada apa?" Sentian bertanya. "Oh, tidak apa-apa. Aku hanya khawatir kedua adik perempuanku tidak akan mampu menahan serangan Tuan Hu." Si Urwi berkata, "Jangan khawatir, yang ada hanya sapi yang mati karena kelelahan, tapi tidak ada ladang yang membusuk. Ikutlah denganku jalan-jalan." Sentian menepuk bahu si Urwi, lalu mereka berdua berjalan keluar. Namun begitu aku keluar dari penginapan, aku berpapasan dengan lelaki besar dan lelaki bermata biru itu. Ketika lelaki besar itu melihat Sentian, dia sedikit terkejut dan buru-buru menyapanya, "Rekan Taois, sungguh kebetulan." "Sungguh kebetulan." Sentian mengangguk, tanpa banyak bicara, dan membawa si Urwi ke jalan. Pria besar itu menatap pria bermata biru,
lalu mengikutinya dengan tenang. Tepat ketika kedua orang itu hendak menyerang Sentian dan Xiurui, mereka melihat sekelompok berbaju besi hitam datang ke arah mereka. Totalnya ada lebih dari 10 orang, dan setiap prajurit memancarkan aura yang sangat kuat. Melihat hal ini, Sentian dan Xiurui segera bersembunyi, takut kalau mereka akan menghalangi jalan. Salah satu prajurit yang diambil secara acak dan dilemparkan ke dunia alam bawah akan menjadi ahli di antara para ahli. Melihat hal itu, si pria besar dan bermata biru langsung mengurungkan niatnya untuk mengambil tindakan. Mereka adalah prajurit dari Rhino City dan mereka sangat kuat. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya membawa aura pembunuh. Untuk memiliki aura seperti itu, aku bertanya-tanya berapa banyak pertarungan yang telah mereka alami dan berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Sial, ini sangat menakutkan. Para prajurit ini sangat hebat. Xiurui berkata dengan kaget saat dia melihat para prajurit berjalan lewat. Itu biasa saja. Ini surga. Jika kita mencapai alam yang lebih tinggi di surga, bahkan para penjaga di gerbang mungkin akan menjadi makhluk abadi yang emas. Sentian berkata sambil tersenyum. Benar juga. Aku juga tokoh legendaris di dunia Wuxu, tapi di sini, aku hanya seorang penjaga gerbang. Xiurui berkata sambil tersenyum canggung. Jangan berkecil hati. Selama kita melakukannya secara perlahan, keadaan pasti akan membaik. Sentian menepuk bahu Xiurui. Sentian juga sama. Dia sekarang seperti seorang kaisar di alam surga, yang dapat berbuat apa saja sesuai keinginannya. Tetapi ketika mereka sampai di sini, mereka masih sangat berhati-hati dan akan bersembunyi ketika melihat sekelompok tentara. Saat malam tiba, api besar berkobar di sekitar Rhino City, menerangi seluruh kota seterang siang hari. Jalanan ramai dengan orang, dan terasa seperti kehidupan pasar. Di sebuah lapangan besar, ada panggung setinggi 100 meter, yang di atasnya dua pria sedang bertarung. Ada kerumunan orang di sekitar, bersorak terus-menerus, dan tim tentara menjaga ketertiban. Sentian dapat mengetahui sekilas bahwa panggung ini pasti dibuat secara resmi dan tidak mungkin merupakan arena yang dibangun secara pribadi. Sentian mengikuti Xiurui dan menyelinap melewatinya, tetapi tidak menyadari pria besar dan pria bermata biru yang mengikuti mereka. Kakak, ini buat apa? Setelah Sentian masuk, dia menemukan seorang pria parubaya dan bertanya. Pria parubaya itu melirik Sentian dan berkata, apakah kamu baru saja dituntun ke sini oleh Dao Besar? Ya. Sentian mengangguk berulang kali. Ini adalah sebuah kompetisi. Jika kamu memenangkan pertandingan, kamu bisa mendapatkan 50 koin peri. Hanya ada 10 pertandingan sehari. Jika seseorang dapat mengikuti 10 pertandingan tanpa kalah, dia bisa mendapatkan hadiah 1000 koin peri. Dan ada juga kesempatan untuk memasuki rumah penguasa kota dan bergabung dengan tim tempur penguasa kota. Pria parubaya itu menjelaskan. Apa yang mereka pertengkarkan? Pukulan dan tendangan, persis seperti perkelahian anak-anak. Xiurui tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat dua orang berkelahi di peron. Apa yang kau tahu? Ini adalah kompetisi yang paling jantan. Hanya kekuatan badan yang diperbolehkan. Seni bela diri dan aura tidak diperbolehkan. Kami, klan Bisman, menghormati kekuatan. Yang kami pertandingkan adalah siapa yang memiliki kekuatan lebih besar dan siapa yang memiliki badan lebih kuat. Pria parubaya itu menatap Xiurui dengan ketidakpuasan dan berkata. Ketika Xiurui mendengar ini, dia tersenyum canggung. Lagi pula, dia bukanlah seorang Bisman dan tidak mengerti hal-hal ini. Akan tetapi, para Bisman memuja kekuatan, dan masing-masing dari mereka mengambil peran yang sangat kuat sebagai contoh. Pada saat ini, di panggung tinggi, dua orang telah bertarung satu sama lain sampai kepala mereka berdarah dan wajah mereka memar dan bengkak, namun tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan seni bela diri atau aura. Di arena ini, kalau menggunakan cara lain, mereka justru akan diremehkan. Sekalipun kepalanya pecah dan berdarah, mereka tidak dapat menggunakan cara apapun untuk menyembuhkan luka itu, apalagi menyerang lawan. Ini adalah kompetisi kekuatan, daya tahan, dan ketangguhan fisik. Ini adalah cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Sentian memandangi dua orang yang sedang berkelahi di peron dan tiba-tiba mendapat sebuah ide. Kekuatan Sentian mungkin tidak sebaik orang-orang ini, dan tingkatan akam kultivasinya tidak setinggi orang-orang ini,
Tetapi jika menyangkut kompetisi kekuatan fisik, maka tidak seorang pun dari orang-orang ini yang dapat mengalahkannya. Kamu pasti bercanda, kamu bilang ini adalah cara yang bagus untuk menghasilkan uang, justru ini bisa membunuhmu. Jika kamu jatuh dari platform setinggi 100 meter ini, bisakah kamu bertahan tanpa menggunakan aura seni bela diri? Pria parubaya itu melihat bahwa Sentian benar-benar ingin menghasilkan uang dengan bertarung di arena seni bela diri, jadi dia berkata, "Apa? Kita tidak diperbolehkan menggunakan aura sihir apapun bahkan setelah kamu jatuh dari panggung." Sentian terdiam. Kalau dia meloncat dari atas panggung setinggi 100 meter dengan badan manusia yang berdarah dan berdaging, bukankah itu gila? Sekalipun badannya kuat, melompat dari tempat setinggi 100 meter itu mungkin akan membuatnya jadi bubur. Ada formasi yang membatasi di panggung, jadi tidak ada cara untuk menggunakan aura sihir. Hanya setelah pemenang ditentukan dan formasi dibuka, barulah kita bisa bersantai. Namun banyak orang yang terlempar dari panggung dan hancur berkeping-keping sebelum permainan berakhir. Kamu akan kehilangan nyawamu demi koin abadi ini. Apakah kamu masih berpikir mudah untuk menghasilkan uang? Pria parubaya itu bertanya. Aturan ini cukup baik dan dapat diterima. Sentian mengangguk. Saudara Sen, apakah kamu ingin naik dan mencobanya juga? Xiu Rui bertanya. Tentu saja, jika ada hal yang menyenangkan seperti itu, aku pasti akan mencobanya. Sentian mengangguk dan berkata, anak muda, aku sarankan kamu untuk tidak mencobanya. Dengan bentuk badanmu, aku rasa kamu tidak akan sanggup menahan 2 pukulan. Ini baru ronde pertama, masih ada 9 ronde lagi. Setelah kamu menang, meskipun kamu menang, kamu masih harus terus menerima tantangan dari orang berikutnya. Kamu tidak akan bisa mengatasinya dengan cara ini. Jika kamu ingin mencoba, kamu dapat menemukan waktu yang tepat dan naik ke panggung ketika orang di atas panggung telah bertarung 2 ronde dan kelelahan. Semua ini dicapai dengan menggunakan otakmu. Kamu tidak bisa menang hanya dengan menggunakan kekuatan kasar. Pria parubaya itu memberi Sentian beberapa nasihat. Apakah tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di panggung sampai akhir? Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada, tetapi sekarang sebagian besar diatur secara rahasia. Melalui formulir ini, setelah memainkan 10 permainan, kamu dapat memasuki rumah tuan kota. Sekarang orang-orang tahu kebenarannya, jadi mereka datang hanya untuk menonton kesenangan. Sejauh yang aku tahu, dalam ribuan tahun terakhir, hanya ada 3 orang yang berdiri di panggung sampai akhir tanpa berbuat curang. Kamu harus tahu bahwa tanpa penggunaan aura sihir, mengandalkan kekuatan fisik tidak ada hubungannya dengan alam kultivasi. Kata pria parubaya itu. Ketika Sentian mendengar ini, dia tidak dapat menahan perasaan lucu. Ternyata alam surgawi pun memperhatikan hal-hal tersebut, seperti halnya lelang di dunia sekuler, lalu mendapati sekumpulan penawar yang turut serta. Pemenangnya pada akhirnya sudah ditentukan sebelumnya, jadi apa gunanya kompetisi seperti itu? Jika memang begitu, maka kompetisi semacam ini tidak ada gunanya. Xiu Rui tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Apa yang kamu tahu? Ini adalah etika sosial. Kamu lihat 2 orang di panggung. Meskipun mereka memar dan bengkak, itu semua hanya pertengkaran palsu. Pria berpakaian lusuh itu adalah Long Qi, putra keluarga Long di kota Badak, jadi dia pasti menang kali ini. Mereka adalah orang-orang yang telah mereka atur untuk naik panggung sejak lama. Semua orang juga tahu itu, dan tidak seorang pun akan naik panggung. Kita masih harus memberikan wajah pada keluarga Long, kalau tidak kalian tidak akan bisa bertahan hidup di Rhino City di masa depan. Pria parubaya itu dengan sabar menjelaskan kepada Sentian dan yang lainnya, mungkin untuk menunjukkan seberapa banyak yang diketahuinya. Wah! Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara rangan, dan seseorang di panggung terjatuh, sementara pria bernama Long Qi itu tegap berdiri. Tuan Long luar biasa. Tuan muda Long pasti menang. Tuan Long sungguh hebat. Sesaat semua penonton bersorak dan bersorak, bahkan pria parubaya tadi pun berteriak sekeras-kerasnya, memuji Long Qi. Kamu tahu itu palsu, jadi mengapa kamu masih bersorak? Sentian melihat lelaki setengah baya itu berteriak sekeras-kerasnya, jadi dia bertanya dengan bingung. Sekarang setelah dia tahu kalau ini curang, lalu mengapa dia masih membanggakannya dan bersikap begitu hebat? Apa yang kamu tahu? Ikuti saja aku, dan kamu akan segera tahu.
Pria parubaya itu meminta Sentian dan yang lainnya untuk ikut berteriak. Dan Long Qi yang berada di panggung tinggi, menghadapi sorak-sorai orang banyak, juga dipenuhi rasa bangga dan matanya penuh arogansi. Beri hadiah. Mengikuti kata-kata hadiah dari Long Qi, seseorang di satu sisi kerumunan mengeluarkan tas penyimpanan dan mulai melemparkan koin abadi. Hal ini membuat semua orang makin bersemangat dan mereka mulai berebut hadiahnya dengan panik. Ketika Sentian melihat pemandangan ini, dia sungguh mati rasa. Apa-apaan ini? Apakah mereka semua berusaha keras untuk naik ke alam surgawi hanya untuk menyanjung orang lain? Sentian bahkan tidak punya keberanian seperti orang kebanyakan. Semua orang membungkuk untuk mengambil koin abadi. Namun Sentian tidak menyadari apapun. Bahkan si Urui pun berjongkok dan berebut dengan yang lain. Sementara pria besar dan pria bermata biru itu juga membungkuk. Pada saat ini, kecuali Sentian sendiri, mereka semua dengan putus asa mengambil koin abadi di tanah. Sentian menonjol seperti burung bangau di antara ayam-ayam, dan sama sekali tidak tertarik pada koin-koin abadi yang berserakan. Long Qi di panggung tinggi menemukan Sentian, dan Sentian sedang menatapnya saat ini. Saat mereka berdua saling melihat dan keempat mata mereka saling berhadapan, Long Qi sebenarnya memiliki firasat buruk di hatinya. Saat formasi di panggung tinggi dibuka, orang yang baru saja dikalahkan melompat turun dari panggung tinggi. Siapa lagi yang datang? Long Qi berteriak. Seketika, seseorang melompat dan mendarat di panggung tinggi. Tidak ada banyak omong kosong, dan ada lebih banyak pukulan dan tendangan. Pada akhirnya, Long Qi menang, dan semua orang mulai menyanjungnya, dan beberapa bahkan memanggilnya kakek. Lagi pula, keluarga Long Qi kaya dan berkuasa, dan jika mereka bisa menyenangkannya, mereka bisa memberinya hadiah. Dan Long Qi juga sangat menikmati perasaan ini, dan setiap kali dia menang, bawahannya akan membuang koin abadi. Akan tetapi, setiap kali pula, Sentian berdiri tegak dan tidak pernah membungkuk sekalipun. Long Qi menjadi semakin penasaran terhadap Sentian, tetapi matanya menjadi semakin tajam. Sentian bersikap acuh tak acuh terhadap hadiahnya, yang menunjukkan bahwa dia tidak menghargai dirinya dan memandang rendah dirinya. Jadi Long Qi sudah memutuskan bahwa setelah kompetisi selesai, dia ingin melihat siapa Sentian ini dan apa identitas dan latar belakangnya. Dengan cara ini, Long Qi telah mengalahkan 8 lawan berturut-turut dan akan menantang 10 permainan tanpa menyerah. Namun pada ronde ke-9, Long Qi melirik ke arah penonton dan bertanya, siapa lagi? Seorang pria hendak berbicara, tetapi disela oleh Sentian. Biar aku mencoba. Setelah Sentian selesai berbicara, dia benar-benar melompat ke panggung tinggi. Long Qi sedikit mengernyit dan menatap Sentian. Yang lain juga bingung, menatap Sentian di atas panggung dan bertanya, siapa anak ini? Apakah dia tidak tahu aturan? Dia berani mengganggu kompetisi Tuan Muda Long. Apakah dia sudah bosan hidup? Orang ini, apakah dia mencoba memanfaatkan situasi? Dia melihat Tuan Muda Long telah memainkan 8 pertandingan. Dengan badannya yang kecil, Tuan Muda Long mungkin bisa menjatuhkannya hanya dengan 2 pukulan. Semua orang membicarakan kemunculan Sentian yang tiba-tiba. Pria parubaya itu menatap si Urui dan bertanya, apakah kalian berdua datang bersama? Ya, si Urui mengangguk. Kalau begitu, sebaiknya kamu mencari seorang pembantu. Anak ini tidak akan bisa bertahan hidup. Jika dia menyinggung keluarga Long, dia tidak punya pilihan selain mati. Pria parubaya itu membujuk si Urui. Mungkin tidak harus. Mungkin latar belakang rekan Daois Sen bahkan lebih hebat dari Tuan Long. Si Urui tersenyum sedikit. Meskipun dia baru mengenal Sentian dalam waktu singkat, si Urui tahu bahwa Sentian pasti memiliki latar belakang, dan latar belakang itu sangat kuat. Jika kamu tidak mendengarkan orang tua ini, kamu akan menanggung akibatnya. Lalu kamu juga bisa menunggu kematian. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia menjauh dari si Urui, takut kalau dia akan terlibat. Sentian, yang berdiri di panggung tinggi, memandang Long Qi yang terluka dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku bertanding denganmu. Long Qi menatap Sentian, matanya sedikit menyipit saat dia bertanya, apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak tahu, dan aku tidak perlu tahu. Sentian tersenyum tipis. Aku memberimu kesempatan sekarang. Akui kekalahanmu dan segera keluar dari sini, atau hidupmu akan dalam bahaya. Long Qi berkata dengan dingin.
Walaupun melihat fisik Sentian, jelas bahwa dia tidak punya banyak kekuatan, Long Qi tidak ingin berjudi. Dia meminta Sentian untuk mengakui kekalahan secara sukarela, sehingga dia hanya perlu mengalahkan satu orang lagi untuk menyelesaikan misinya. Aku bisa mengaku kalah, tetapi kamu harus memberiku uang. Sentian berkata dengan santai. Berapa banyak yang kamu inginkan? Pada saat ini, Long Qi mulai membenci Sentian. Awalnya, saat dia melihat Sentian tidak pernah membungkuk untuk mengambil koin abadi, dia pikir orang ini punya tulang punggung dan latar belakang. Tapi sekarang dia ada di panggung, memerasnya dan meminta koin abadinya, yang mana bukanlah hal baik. Sentian dengan tenang mengacungkan beberapa jarinya ke di depan Long Qi. 100 koin abadi tidaklah banyak, kata Long Qi. Ini bukan 100. Sentian menggelengkan kepalanya. 1000. Long Qi mengerutkan kening, kamu memerasku. Tapi aku tidak ingin mengganggumu hari ini, aku bisa memberimu 1000 koin abadi. Bukan 1000, tapi 10.000 koin abadi, kata Sentian. Kutu kupret, aku akan membunuhmu. Long Qi sangat marah, otot-ototnya tegang dan urat-urat menonjol di dahinya. Tampaknya Sentian telah membuatnya sangat marah. Melihatmu sudah bertarung beberapa ronde, aku bisa membiarkanmu melancarkan 3 gerakan, dan aku tidak akan menghindar. Sentian tersenyum sedikit. Pergilah ke neraka. Long Qi meraung, lalu meninju Sentian. Wah! Seperti yang diharapkan, Sentian tidak menghindar. Dia hanya berdiri tegak di sana dan membiarkan Long Qi meninjunya. Sentian tidak bergerak, dan Long Qi pun tidak bergerak. Namun saat ini mata Long Qi terbelalak lebar, menatap Sentian dengan tak percaya. Karena dia merasa pukulan yang mengenai Sentian seperti memukul pelat baja. Bukan saja dia gagal menjatuhkan Sentian, tetapi dia juga merasakan lengannya Mahtei rasa dan seluruh tinjunya seakan patah. Tak lama kemudian, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh badan Long Qi. Melihat kondisimu, kurasa aku harus menyimpan 2 gerakan terakhir. Sentian berkata dengan tenang. Long Qi menggertakkan giginya, tiba-tiba mundur 2 langkah, lalu menendang Sentian dengan keras. Wah! Sentian masih tidak bergerak, tetapi Long Qi merasa seluruh kakinya patah. Kamu, siapa kamu? Long Qi menatap Sentian dengan kaget dan bertanya. Karena badan Sentian luar biasa kuatnya, bagaimana mungkin badannya sekeras baja tanpa aura? Aku baru saja tiba di alam surgawi, jadi meskipun aku memberitahumu identitasku, kamu tidak akan mengetahuinya, kata Sentian. Long Qi menatap Sentian dengan marah dan berkata dengan gigi terkatup, wah, kamu benar-benar telah menyinggung perasaanku. Bahkan jika kamu memiliki kepala dari tembaga dan lengan dari besi, aku dapat membunuhmu kapan saja jika kamu meninggalkan panggung ini. Aku punya satu trik lagi. Kamu mau melawanku atau tidak? Kalau tidak, pergilah dari sini. Aku paling benci diancam. Cahaya dingin mulai bersinar di mata Sentian. Wah, tunggu saja. Long Qi menggertakkan giginya dan kemudian berkata dengan keras, aku kalah. Saat Long Qi mengucapkan 3 kata aku kalah, formasi di panggung tinggi dibuka, dan Long Qi langsung melompat dari panggung. Semua orang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak percaya bahwa Long Qi mengaku kalah hanya dengan 1 pukulan dan 1 tendangan. Ini tidak seperti karakter Long Qi. Tidak semua orang tahu bahwa tangan dan kaki Long Qi sekarang patah dan dia tidak bisa menggunakan sihirnya. Dia tidak memiliki cara untuk melawan Sentian sama sekali. Long Qi melangkah turun dan hanya menatap Sentian dengan dingin, matanya penuh amarah dan kebencian. Wah, tunggu saja. Long Qi kemudian pergi bersama para pelayannya. Sentian tidak takut dengan ancaman Long Qi, tetapi melihat orang-orang di bawah dan bertanya, siapa lagi yang ingin mencoba? Semua orang saling memandang, dan sesaat tidak ada seorang pun yang berani naik ke atas panggung. Pria besar itu menatap pria bermata biru, lalu dia melompat ke panggung tinggi. Biarkan aku mencoba. Pria besar itu menatap Sentian dan berkata, orang besar itu tahu bahwa ada tentara yang berpatroli di kota, dan tidak akan mudah untuk menyerang Sentian dan teman-temannya. Tetapi jika dia bisa memukuli Sentian sampai Mahtei di atas panggung, itu hanya akan menjadi nasib buruk Sentian. Saat itu, dia bisa membawa sendiri tas penyimpanan di badan Sentian ke atas panggung. Sentian melirik lelaki besar itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan tandinganku, jadi jangan coba-coba. Kamu tidak akan tahu kecuali kamu mencobanya.
Setelah berkata demikian, pria besar itu meninju muka Sentian. Ini adalah langkah mematikan. Orang ini ingin membunuh Sentian dengan satu pukulan. Sentian sedikit mengernyit, kamu ingin membunuhku. Dia kemudian menyadari bahwa pria besar itu ingin membunuhnya. Ya, jika kamu bisa menyerahkan semua koin abadi yang kamu miliki, aku bisa mengampunimu. Pria besar itu berhenti berpura-pura dan berbicara langsung. Jadi, kamu di sini untuk mendapatkan koin abadi dariku. Tapi jika kamu menginginkan koin abadi dariku, kamu harus menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, Sentian pun melayangkan pukulan. Wah! Kedua tinju itu saling beradu, dan lelaki besar itu terus-menerus mundur, dan seluruh lengannya patah dalam sekejap. Si pria besar terkejut, kamu. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan fisik yang begitu besar dibanding ukuran badanmu? Itu bukan urusanmu. Sentian menendang keluar. Wah! Tendangan itu mendarat tepat di badan lelaki besar itu, dan dia terlempar dari panggung dalam sekejap bagaikan layang-layang yang talinya putus. Semua harus tahu bahwa formasi tersebut belum dibuka, dan orang besar itu tidak dapat menggunakan aura sihir apapun. Begitu saja, dia melihat dirinya terjatuh ke arah panggung tinggi. Semua orang berseru karena terkejut. Tak seorang pun menyangka bahwa orang besar ini akan kalah hanya dengan satu gerakan. Badan lelaki besar itu menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam di tanah, dan dia hancur berkeping-keping, lebih parah dari kematian. Dalam sekejap, keadaan di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Semua orang merasa tidak percaya, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Karena pria besar ini 2 kali lebih besar dari Sentian. Mereka harus tahu bahwa kekuatan fisik murni dihitung berdasarkan ukuran badan. Namun siapa yang menyangka badan kecil Sentian bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu. Lelaki bermata biru itu hanya melirik ke arah mayat lelaki besar itu lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sentian juga melompat turun dari panggung tinggi. Sekarang setelah 10 pertandingan usai, tidak ada gunanya bagi Sentian untuk tidak mengundurkan diri. Semua orang memandang Sentian. Melihat level Sentian yang hanya berada pada tingkat pertama alam transformasi keabadian, tidak seorang pun berani percaya bahwa badan seseorang di tingkat ini dapat menjadi begitu kuat. Ayo pergi. Sentian mengambil uang itu dan berkata kepada si Urui yang tertegun. Sentian mengikuti si Urui kembali ke penginapan. Humazi ternyata belum selesai. Orang ini tidak tahu bagaimana menjadi lelah. Tetapi tepat setelah Sentian kembali ke kamarnya, seseorang mengetuk pintu. Sentian sedikit terkejut. Dia tidak tahu siapa yang mencarinya. Lagi pula, dia baru saja tiba di kota Badak dan tidak mengenal siapapun. Ketika Sentian membuka pintu, dia mendapati bahwa itu adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu tidak tinggi, mengenakan jubah kain abu-abu, dan sangat kurus, sangat kontras dengan orang-orang tinggi dan kuat di kota Badak. Siapa yang kamu cari? Sentian bertanya. Mencarimu. Orang tua itu tersenyum tipis dan berjalan langsung ke kamar Sentian tanpa menunggu undangan Sentian. Sentian merasa sedikit tidak puas saat melihat perilaku aneh lelaki tua itu. Bagaimanapun, ini adalah kamarnya, dan lelaki tua itu masuk tanpa undangannya. Itu sangat tidak sopan. Sepertinya kita tidak saling kenal. Sentian bertanya pada orang tua itu. Kita tidak saling mengenal, tetapi sekarang kita saling mengenal, bukan? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Sentian terdiam. Dia bahkan tidak tahu nama lelaki tua itu, dan pihak lainnya pun tidak tahu namanya. Bagaimana dia bisa mengatakan mereka saling kenal? Permisi, aku perlu berlatih dan tidak ingin diganggu. Sentian tidak senang dan memerintahkan mereka pergi. Tetapi lelaki tua itu tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk di tempat tidur Sentian. Sentian mengerutkan kening dan menjadi sedikit waspada, siap menggunakan pedang pembunuh naga kapan saja. Jangan gugup, aku tidak akan menyakitimu dan aku tahu kalian semua adalah pembudidaya manusia. Orang tua itu tersenyum sedikit. Ketika Sentian mendengar ini, dia menatap lelaki tua itu dan diam-diam membentuk formasi untuk menyegel seluruh ruangan. Karena lelaki tua itu tahu identitas manusianya, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Orang tua itu juga menyadarinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia terus tersenyum dan berkata, sudah kubilang, kamu tidak perlu gugup. Karena aku tahu kamu manusia,
aku tidak melaporkanmu, yang membuktikan bahwa aku tidak akan menyakitimu. Dan aku juga tahu bahwa kamu dibawa ke sini dari alam surgawi oleh jalan surga. Perkataan lelaki tua itu membuat Sentian semakin bingung. Dia tidak mengerti bagaimana orang tua itu tahu hal itu. Semua harus tahu bahwa Sentian sudah memiliki aura ras binatang, jadi mustahil bagi seseorang untuk mendeteksinya. Dan dia datang dari dunia surga dan manusia, bagaimana pihak lain tahu hal ini? Tepat ketika Sentian ragu-ragu, senyuman di wajah lelaki tua itu tiba-tiba menghilang, lalu dia mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Sentian. Orang tua itu menyerang begitu cepat sehingga Sentian tidak punya waktu untuk menghindar. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Sentian tidak mengerti mengapa lelaki tua itu tiba-tiba menyerangnya. Katakan padaku, mengapa kamu memiliki darah keluargaku? Orang tua itu bertanya pada Sentian. Garis keturunan keluargamu. Kamu dari keluarga mana? Sentian bertanya dengan bingung. Sejujurnya, aku juga seorang pembudidaya yang datang untuk menemukan alam surgawi. Aku telah dibimbing oleh jalan surga selama ratusan tahun. Aku merasakan darah di badanmu dan tahu bahwa kamu pasti berasal dari dunia surga dan manusia. Namun, aku tidak pernah ingat bahwa ada orang sepertimu di keluargaku. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Senior, apakah kamu dari ras binatang yang dibawa ke sini dari dunia surga dan manusia? Sentian dipegang oleh seseorang dan mulai memanggilnya senior. Omong kosong, kalau bukan karena para manusia binatang, bagaimana aku bisa tinggal di kota badak? Kata orang tua itu. Kalau begitu, senior, bolehkah aku bertanya padamu, kamu ini manusia binatang jenis apa? Biarkan aku juga bisa mengingatnya. Sentian tidak tahu mengapa dia memiliki garis keturunan keluarga yang disebutkan lelaki tua itu, jadi dia hanya bisa bertanya dengan jelas. Ketika aku berada di dunia surga dan manusia, aku adalah Raja Rubah. Kata orang tua itu. Ketika Sentian mendengar kata Raja Rubah, ia langsung teringat pada Putri Rubah, Baikian. Mereka berdua telah berlatih kultivasi ganda berkali-kali, dan juga telah menjalani penggabungan darah. Baikian juga memiliki darah Sentian di badannya. Senior, aku ingin tahu siapa Baikian di matamu. Sentian bertanya. Itulah gadis kecilku. Kata lelaki tua itu. Ketika Sentian mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah dituntun ke alam surgawi oleh jalan surga, dia benar-benar akan bertemu dengan ayah mertuanya. Dia belum pernah mendengar Baikian membicarakannya, tapi senang rasanya ada seseorang yang dia kenal di tempat yang asing ini. Senang rasanya memiliki lebih banyak wanita, ada ayah mertua di mana-mana. Sentian berlutut di depan lelaki tua itu sambil mengeluarkan suara keras, yang membuat lelaki tua itu ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua itu bertanya dengan kaget. Ayah mertuaku tersayang, terimalah salamku. Sentian bersujud beberapa kali kepada lelaki tua itu. Orang tua itu menatap Sentian dengan kaget, apa maksudmu? Apakah kamu mengikuti putriku dan... Sentian mengangguk, Baikian dan aku telah berlatih kultivasi ganda, jadi kami berdua memiliki darah satu sama lain di badan kami. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Orang tua itu sedikit tidak yakin. Ayah mertua, aku tidak berani berbohong. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menceritakan tentang Baikian kepada lelaki tua itu secara rinci. Dia bahkan memberitahu lelaki tua itu tentang tanda lahir di bagian pribadi Baikian, yang membuat lelaki tua itu mempercayainya. Lagi pula, siapapun yang mengetahui hal ini pasti pernah tidur dengan Baikian. Jadi kamu benar-benar menantuku, cepatlah bangun. Orang tua itu mengakui identitas Sentian. Orang tua itu memandang Sentian dari atas ke bawah, dan semakin menyukainya. Kemudian dia menepuk bahu Sentian dan berkata, tidak buruk. Meskipun alam kultivasimu tidak tinggi, kamu cukup cakap dan terlihat baik. Apakah kalian berdua akan punya bayi? Belum. Kami berencana untuk menunggu sampai Baikian tiba di alam surgawi dan memiliki tulang abadi sebelum memiliki anak. Dengan begitu, anak itu akan lahir dengan tulang abadi dan dapat unggul di garis start. Maka kamu juga bisa berada di sini, untuk membantu mengurus cucu-cucumu dan menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga. Sentian membodohi orang tua itu. Hahaha, aku akan menyiapkan banyak hadiah untuk cucuku saat itu. Orang tua itu sangat gembira mendengarnya, lalu bertanya, seberapa kuat Baikian saat ini?
Apakah dia akan segera ke alam surgawi? Orang tua itu tampak sedikit tidak sabar dan ingin Sentian segera memiliki anak dengan Baikian. Sebentar lagi, kurasa dia bisa datang lagi saat jalan surga itu menuntunnya, kata Sentian. Bagus sekali, orang tua itu sangat gembira. Melihat kegembiraan lelaki tua itu, Sentian tidak tega menipunya. Namun, ini adalah kebohongan putih dan tidak boleh dianggap kebohongan. Karena hubungan antara Sentian dan Baikian adalah benar. Ayah mertua, aku heran bagaimana ayah tahu kalau kita ini manusia. Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku melihatmu di arena. Aura darahmu sangat familiar bagiku. Meskipun orang di sebelahmu mengenakan jimat penyembunyian, kami, klan iblis rubah, sangat peka terhadap aura, jadi aku mampu mendeteksinya. Orang tua itu mengikuti Sentian dan menjelaskan. Ayah mertua, kamu telah berada di kota Badak selama ratusan tahun. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu mendapatkan sumber daya kultivasi di kota Badak. Sumber daya yang kubawa dari dunia surga dan manusia hampir habis. Jika aku hanya mengandalkan energi abadi dari dunia surga dan manusia untuk berkultivasi, kecepatanku akan sangat lambat. Sentian ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan sumber daya. Selama dia memiliki sumber daya dan konversi waktu abnormal dari menara penekan iblis, Sentian yakin bahwa dia akan segera mampu menerobos ke tingkat lebih tinggi di alam transformasi keabadian. Faktanya, selain energi abadi di dunia surga dan manusia, sumber daya di alam surgawi ini sangat sedikit. Itulah sebabnya ketiga ras itu terpecah belah dan seringkali saling bertarung. Mereka semua bertempur memperebutkan sumber daya. Itu bukan sekadar perang antara tiga ras. Bahkan antara ras yang sama, dua kota akan saling mencaplok sumber daya. Tetapi jika kamu ingin mencari sumber daya untuk kultivasi, maka carilah cara untuk memasuki istana tuan kota sebagai pengikut. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan banyak sumber daya. Di rumah tuan kota, orang-orang akan dibawa keluar kota secara berkala untuk menjarah sumber daya di hutan neraka. Atau kamu bisa pergi ke pasar gelap untuk bertarung. Di kota binatang ini, semua orang bersaing dan suka bertarung. Pertarungan yang baru saja kamu lakukan di panggung tinggi adalah kompetisi resmi. Ada juga arena pasar gelap di kota Badak, yang juga mengandalkan kekuatan dan intensitas fisik. Namun, kamu dapat bertaruh pada pertarungan pasar gelap. Jika menang, kamu dapat memenangkan koin abadi dan kemudian membeli berbagai sumber daya. Orang tua itu menjelaskan secara rinci kepada Sentian. Bagaimanapun, Sentian adalah menantunya, jadi tentu saja dia harus memperkenalkan semuanya dengan jelas. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Sentian merasa bahwa bukanlah ide yang bagus untuk melayani sebagai pelayan di istana penguasa kota. Lagi pula, kekuatannya tidak cukup baik. Namun, ia bisa mencoba tinju di pasar gelap. Ayah mertua, sekarang sudah malam. Kamu bisa tinggal di sini dan membawaku ke pasar gelap besok, kata Sentian. Yah, dengan keterampilanmu dan kekuatan badanmu, kamu seharusnya tidak akan kesulitan memenangkan beberapa permainan. Orang tua itu mengangguk. Sentian membawa lelaki tua itu ke menara penekan iblis. Waktu berlalu dengan cepat di sini, dan satu malam berkultivasi setara dengan 10 malam di luar. Melihat menara penekan iblis milik Sentian dan mendengarkan Sentian menjelaskan kemampuannya, lelaki tua itu juga sangat terkejut. Menantu laki-lakiku tersayang, kamu benar-benar mampu. Orang tua itu semakin menyukai Sentian. Bersambung.